Jemaat Sintri, kita bersyukur hari-hari yang indah, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat kita. Mari saudara-saudara, kita mau memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, kita mau angkat tinggi panjinya dan bersorak bagi kemenangannya. Come on, let's worship Him. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari saudara-saudara kita nyanyikan lagu ini. Kita percaya kutuk-kutuk telah dipatahkan dalam nama Yesus. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu dipatahkan, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Kami tak takut dan gentar Tuhan, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Saya dulu sekarang selamanya, Kau tidak pernah berubah Bapa. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya, Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Bersamamu. Mari saudara kita berikan sorak-sorai, kita bersuka cita karena kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu Tuhan.
karena penebusan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dalam hidup kami, Kami bisa ada sampai sekarang. Sungguh Engkau luar biasa. You give life, You are love, You bring light to the darkness, You give hope, You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. You give life, You are love, You bring light to the darkness, You give hope, You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's Your breath in our lungs, so we pour out our praise to You only. Thank You, Jesus. You give life, You are love, You bring light to the darkness, You give hope, You restore every heart that is broken. Great are You, Lord. It's Your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's Your breath in our lives, so we pour out our praise to You only. It's Your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's Your breath in our lives, so we pour out our praise to You only. Yes, Jesus. Thank You for Your blessing. Thank You, Jesus. We want to shout together, and all the earth, all the earth will shout Your praise. Our heart will cry, these bones will sing, and great are You, Lord. And all the earth will shout Your praise. Our heart will cry, these bones will sing, and great are You, Lord. And all the earth will shout Your praise. Our heart will cry, these bones will sing, and great are You, Lord. It's Your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's Your breath in our lives, so we pour out our praise. You only. It's Your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's Your breath in our lives, so we pour out our praise. You only. Oh, Jesus, we worship You, Lord, 'cause You are worthy to be praised. Oh, You are awesome and wonderful. Oh, Your love is tender and great. And we thank You for Your mercy and for Your goodness in our life.
ambil waktu sejenak. Kita mau agungkan Tuhan. Kita mau ingat-ingat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Dia selalu baik. Dia sangat baik untuk saudara-saudara. Kerala bashe, kerala baba. Kerala bashe, kerala baba. Kerala bashe, kerala baba. Oh Jesus, oh wonderful you are. Oh Tuhan, kami mau tinggikan dan agungkan nama-Mu. Oh, kami mau bersorak atas kebesaran-kebesaran-Mu, atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Oh Jesus, oh terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, kami nyanyikan dan agungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersorak Tuhan, segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Thank you. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya menyatu kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat, pujian hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami mau bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami mau bersuka atas perbuatan-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Jesus, thank you Lord. Makasih Tuhan. Kami Tuhan tidak ada janji yang seperti ada padamu Tuhan. Firman-Mu Tuhan ya dan amin Bapa. Dan kami mau Tuhan, kami percaya Tuhan atas segala perkataan dan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan segala kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja Bapa. Dan kami mau Tuhan setiap hari hidup kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu saja Bapa. Karena hanya Engkau yang layak Tuhan ditinggikan. Kau lebih besar Tuhan dari segala apapun juga dalam hidup kami Tuhan.
lebih besar dari segala masalah-masalah dalam hidup kami Bapak. Tuhan, kami percaya hari ini hari yang penuh kemenangan Tuhan, hari yang penuh sukacita Bapak, hari yang penuh anugerah Bapak, dan kami mau excited Tuhan, kami mau tahu Tuhan apa yang kamu bicara dalam hidup kami Bapak. Bapak berfirman-Lah dan kami siap mendengar Bapak. Kami berdoa Tuhan, dimanapun jemaatmu berada Bapak, pagi hari Tuhan, siang hari, sore hari yang menonton, dimanapun juga mereka berada Tuhan. Berdoa Tuhan ada lawatanmu Tuhan, dan penyertaan-Mu Tuhan, dan favor-Mu bersama-sama dengan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami ingin dengan firman-Mu Bapak. Bapak, kami buka pikiran dan hati kami Bapak. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Kami percaya, katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita memberi persembahan buat Tuhan. Sebelumnya kita baca di Lukas 21 ayat 1-14. Ini kalau kita lihat kisah ini seorang janda miskin, ya. Kita lihat janda miskin, ada orang kaya juga memberi persembahan, ada orang miskin juga memberi persembahan. Tapi Tuhan memperhatikan janda yang miskin itu memberikan 2 peser. Ya, dikatakan di dalam Alkitab tentang janda miskin memberikan dari kekurangan, sedangkan orang kaya memberi dari kelebihannya. Ya, kita melihat daripada kisah ini, ya, janda miskin ini memberi kepada Tuhan dengan iman dia. Ya, habis itu janda miskin ini memberi kepada Tuhan, dia tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tapi dia hatinya mau memberi untuk Tuhan. Apa tujuannya memberi? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan dimuliakan. Bagaikan di Alkitab berkata, janda miskin memberi dari kekurangan sampai seluruh nafkahnya dia memberi untuk Tuhan. Luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan sampai memperhatikan janda miskin. Berarti dia menarik perhatian Tuhan. Dia memberi persembahannya kepada Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Ya, mari kita belajar untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan seperti janda miskin. Dan kita juga masa-masa pandemi ini kita belajar untuk saling mengasihi, saling peduli. Ya, saya melihat bagaimana saya belajar memberi gitu ya. Ada seorang ibu, tetangga saya, dia seorang cuci pakaian. Dia habis itu dia tukang urut. Ya, jadi dia ngobrol sama pembantu saya di depan rumah. Saya kesaksian sedikit. Jadi pas saya keluar gitu ya. Saya bilang habis itu Tuhan gerakin hati saya untuk memberkati ibu ini. Jadi saya memberi beras, memberi telur, memberi supermi. Ya, dia habis itu dia bilang, dia sih ngomongnya alhamdulillah. Kita bilang puji Tuhan. Habis itu beberapa hari selesai saya memberi, dia datang, dia cerita, mbak saya, "Mbak, saya sakit." Dia bilang hidupnya sendirian, tidak punya siapa-siapa. Tapi saya bersyukur ibu memberikan saya beras, supermi, telur, membuat saya bisa ada kecukupan. Sedangkan saya sakit, saya tidak bisa keluar. Itulah Tuhan itu baik. Kita belajar apa yang bisa ada pada kita, ya. Tidak dengan yang besar persembahan, tetapi ada yang pada kita. Kita belajar untuk memberkati orang-orang yang di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih. Mari kita doa bersama-sama kehidupan kita seperti di Filipi berkata jemaat Filipi, jemaat yang murah hati, maka jemaat yang diberkati Tuhan. Kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau berdoa saat ini. Tuhan, Kau pakai kami Tuhan Yesus seperti janda miskin ini yang tidak punya apa-apa, tapi dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mampukan saat ini Tuhan Yesus, jemaat Sitri juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam apa saja yang kami ada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa segala sesuatu yang kami punya berasal daripada Engkau Tuhan. Mari Tuhan pakai kami semuanya Tuhan Yesus yang ada
Jemaat Bisitri ini Tuhan Yesus. Berkati kami, berkati usaha kami Tuhan. Semua kami Tuhan tidak mengalami resesi, tapi kami mengalami diberkati oleh Engkau. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa, sanggup menyediakan segala yang kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan saat ini Tuhan. Pak Joshua, Ibu Sanita, pakai mereka, urapi mereka, pelayanannya juga sebentar. Kalau mau memberikan kebenaran firman Tuhan itu diurapi dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih pakai semua song leader yang mengambil bagian pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur hanya kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom semua, terima kasih hari ini kita bisa berjumpa kembali buat Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua. Dan senang sekali, hari ini saya mau berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami kumpul bersama sebagai keluarga Allah. Dan kami membutuhkan Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati buat firman-Mu, nyatakan Tuhan, buat kami semua yang mendengarkannya, supaya kami punya kekuatan yang baru, menghadapi situasi yang sulit, situasi yang hari ini tidak biasa, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Urapi kami semua, dan kami buka telinga kami ya Tuhan, ajar kami untuk mendengar seperti seorang murid, dan kebenaran-Mu yang kami dengar ini, akan menjadi rema dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak hanya punya pengetahuan saja, tapi kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua kita yang siap, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, shalom semua. Nah, ibadah kali ini, tema yang diberikan adalah perkenanan Tuhan. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini akan menambahkan hikmat buat kita semua, terutama pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, supaya kita makin mengerti rencana Tuhan. Ini adalah masa-masa yang tidak sulit, masa-masa yang tidak gampang, masa-masa yang sulit. Semua orang hari ini rasanya sedang ada dalam kondisi stres, berbeban berat, yang bekerja banyak yang di PHK, bahkan orang-orang hari ini yang punya usaha tidak lagi bisa berusaha seperti biasanya. Bukan hanya itu saja, bahkan kita yang biasanya beribadah dengan mudah, hari ini jadi susah untuk beribadah. Media ini adalah salah satu cara Tuhan untuk kita tetap bisa beribadah bersama. Dan saya bersyukur, sekalipun dengan media yang terbatas ini, kita masih mau memberikan hati kita sungguh-sungguh untuk datang sama Tuhan. Nah, tema kita adalah perkenanan Tuhan. Alkitab tidak mencatat secara spesifik definisi tentang perkenanan Tuhan. Nah, ini percaya ini anugerah buat kita semua, kekayaan yang Tuhan berikan buat kita supaya kita bisa mengerti lebih dalam. Ya, Tuhan mau mengasihi kita karena kita adalah orang-orang yang nyata berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu berbeda dengan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Ya, kebaikan Tuhan adalah apa yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Ya, Dia baik bahkan dalam situasi yang seperti ini, kebaikan Tuhan tidak pernah hilang. Kebaikan Tuhan tidak pernah berkurang. Kita yang kadang merasa kebaikan Tuhan berkurang. Sesungguhnya sampai hari ini pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kita semua. Perkenanan Tuhan tidak datang hanya untuk kenyamanan kita, tetapi pemikirannya mengarahkan tujuan supaya rancangannya atas hidup kita boleh tergenapi. Perkenanan Tuhan juga bukan kita dapat dengan kerja keras. Saudara, tetapi Anda hanya menerimanya saja. Walaupun demikian, perkenanan itu harus dicari dan dinanti dengan penuh pengharapan. Perkenanan Tuhan selalu tersedia, termasuk dalam keadaan yang membosankan dan stres yang seperti ini. Selalu tersedia, dan Tuhan menyediakan bagi kita semua. Perkenanan Tuhan sudah diberikan kepada kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena keberadaan kita yang adalah anak-anaknya. Bayangkan, kalau kita hari ini menerima perkenanan Tuhan, saya percaya hidup ini mungkin masalah kan tetap ada, pergumulan tetap ada, tantangan tetap ada. Tapi percayalah, kita akan jauh lebih baik menghadapinya. Mari saya mau berdoa hari ini supaya kita terus mengejar perkenanan dari Tuhan.
Mari kita lihat firman Tuhan. Di Kejadian 6 ayat 5 sampai 9, ya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sampai di sini dulu, nanti kita baca ayat 9 berikutnya. Ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam terjemahan versi web, Alkitab mencatat begini, tetapi Nuh mendapat perkenanan di mata Yahweh, di mata Allah. Ya, kata perkenanan itu muncul, artinya yang favor itu di ayat yang ke-8 menurut versi Alkitab web. Nah, itu sebabnya perkenanan itu sangat penting dalam hidup kita. Orang yang mendapat perkenanannya akan mendapat promosi dan menjadi pemenang karena mendapat keuntungan yang telah ditetapkan bagi mereka. Kalau perkenanan itu turun, maka pasti akan ada promosi dari Tuhan. Kalau perkenanan itu turun, maka kita akan jadi pemenang. Sebab dengan kita mendapat perkenanan, maka yang tidak bisa akan bisa kita lakukan bersama dengan Tuhan. Sebab perkenanan itu digenapi karena kehadirannya di dalam hidup kita. Pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah begini, bagaimana caranya ya supaya tetap tinggal dalam perkenanan Tuhan? Ya, itu menjadi perenungan kita dalam ibadah hari ini. Bagaimana caranya supaya kita tetap tinggal dalam perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan itu sudah ada dan Dia hadir dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-9. Walaupun Allah pernah menyesal, tapi ternyata ayat 9, ayat 8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, ayat 9 berkata begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau mau kita hidup tetap berkenan di dalam Tuhan, tetap tinggal dalam perkenanan Tuhan, maka kita belajar dari Nuh. Siapa Nuh? Alkitab mencatat, Nuh adalah seorang yang benar. Ya, seorang yang benar. Apa artinya sih orang benar? Yang pertama, orang benar itu adalah orang yang mentaati hukum dan aturan. Artinya orang benar adalah orang yang hidup menurut apa kata firman Tuhan. Hidupnya selalu sejajar, selaras dengan firman Tuhan. Orang benar bukan sekedar jadi orang Kristen. Banyak orang Kristen belum tentu jadi orang benar. Sebab orang benar, dia menjadikan firman Tuhan menjadi standar hidupnya. Dan firman Tuhan itulah tuntunan untuk dia melakukan apa saja. Pertanyaan buat kita hari ini, apakah kita sungguh-sungguh dituntun oleh Allah lewat kebenaran firman Tuhan? Atau kita berjalan menurut kebenaran kita sendiri? Atau kita berjalan menurut keinginan kita sendiri? Saya berdoa, kita memutuskan hari ini, kita mau berjalan menurut apa kata firman. Hari ini, dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada, banyak sekali orang-orang berjalan, bukan lagi apa kata Tuhan, tapi apa kata keadaan. Makanya banyak orang dengan masa-masa sulit ini, dia sepertinya mulai menyimpang dari kebenaran. Dia mulai lari dari kebenaran. Dia berjalan menurut kehendaknya sendiri. Bahkan yang sangat menyedihkan, mereka menjadi serupa dengan dunia. Padahal firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kita diminta oleh Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan sebagai orang benar, tidak boleh sama dengan orang dunia. Itu sebabnya, mari semua kita kembali, hiduplah menurut apa kata firman. Bukan lagi menurut apa kata dunia, bahkan bukan menurut apa kita, tapi apa kata firman, itulah yang harus kita kerjakan. Supaya kita bisa tinggal tetap dalam perkenanannya,
Tidak ada jalan lain. Kita harus jadi orang benar. Hidup menurut apa kata firman Tuhan. Yang kedua dari kata orang benar berarti begini. Berperilaku benar dan berkarakter benar. Masihkah kita hari ini berperilaku benar enggak? Di masa-masa yang sulit ini, masihkah kita hidup dengan cara-cara yang benar enggak? Atau kita mulai sama dengan cara-cara orang lain? Perilaku kita, karakter kita justru di masa-masa yang sulit ini harus tetap benar di mata Tuhan. Jangan takut dengan situasi yang ada. Jangan takut dengan kondisi yang ada. Percayalah, segala sesuatu boleh digoncang. Tapi Anda harus ingat, kendali tetap ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu boleh digoncangkan, tapi rancangan Tuhan tidak mungkin gagal buat orang-orang benar. Itu sebabnya saya selalu berkata begini, masalah, tantangan, bahkan pergumulan, bahkan ancaman itu tidak bisa menghancurkan hidup kita. Bahkan sakit, penyakit tidak bisa menghancurkan hidup kita. Kemiskinan tidak bisa menghancurkan hidup kita. Tapi yang bisa menghancurkan hidup kita adalah begini, ketika kita tidak lagi berjalan dalam kebenaran. Sebab kalau kita berjalan dalam kebenaran, firman Tuhan, maka segala respon, tindakan, perilaku kita pasti akan sesuai dengan firman. Dan Tuhan pasti akan selalu memberikan perkenanan buat setiap kita. Mari saya dorong hari ini semua kita, kondisi ini akan menunjukkan sebenarnya siapa kita sesungguhnya. Ibadahmu akan terlihat lewat kondisi ini. Apakah selama ini kamu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Atau kamu hanya sambilan saja, karena rutinitas saja. Tapi kondisi yang sulit ini akan memunculkan siapa kita. Saya senang sekali waktu perkataan di Yakobus berkata, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di situ mengambil dari bahasa aslinya perasmos. Perasmos itu artinya begini, diuji, datang dari luar. Sesuatu yang datang dari luar untuk memunculkan apa yang ada di dalam kita. Yakobus 1 ayat yang kedua. Sesuatu yang datang dari luar untuk membuktikan apa yang ada di dalam kita. Amin. Mau tahu apa yang di dalam kita? Tidak ada jalan lain. Hanya lewat ujian, lewat pencobaan yang diizinkan. Makanya kita berkata begini, anggaplah suatu kebahagiaan. Karena setiap ujian yang datang, setiap pencobaan yang datang, itu bukan untuk menghancurkan hidup kita. Tapi hanya untuk memunculkan apa yang ada di dalam kita. Saya percaya, kalau Anda terus hidup dalam kebenaran, saya percaya kebenaran itu akan muncul dari dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat respon kita terhadap segala sesuatu. Bagaimana kita meresponi segala sesuatu dan apa respon kita terhadap segala sesuatu, itu sangat ditentukan apa yang ada di dalam kita. Kalau selama ini yang di dalam kita bukan kebenaran, maka respon-responnya pasti sama seperti dunia. Tapi kalau apa yang di dalam kita adalah kebenaran, maka respon-respon kita pasti sama seperti apa kata firman. Mari putuskan hari ini, saya mau jadi tetap orang benar. Sekalipun sulit, sekalipun rasanya nggak mungkin. Dunia, orang-orang sudah tidak lagi mau dalam kebenaran. Tapi saya memutuskan, saya mau tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Itu sebabnya mari hari ini jadi orang benar. Izinkan sesulit apapun, tetaplah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tetaplah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kata benar, orang benar juga artinya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Kita ini orang dibenarkan oleh Allah. Dulu saya berdosa. Tapi ketika saya jadi orang benar, itu bukan karena usaha saya. Tapi karena waktu saya bertobat sungguh-sungguh. Saya mengaku Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya meninggalkan semua dosa-dosa saya. Saya tidak lagi hidup dalam dosa. Saya jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Dan saya percaya janji Tuhan buat orang benar sangat banyak. 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit lagi. Tapi orang fasik binasa. Warisan buat orang benar disediakan. Tapi buat orang fasik itu adalah penderitaan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari jadi orang benar. Tinggal dalam perkenanan Tuhan. Pertama, jadilah orang benar. Yang kedua, apa yang dimiliki dari Nuh? Yang kedua, selain dia orang benar, dia juga ternyata begini, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya.
tidak bercela, tidak ada celah. Artinya apa? Nuh adalah orang-orang yang berintegritas. Kata tidak bercela artinya kita harus jadi orang-orang yang berintegritas. Apa itu berintegritas? Buat saya sederhana saja. Berintegritas artinya begini, perkataan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita harus sama. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya perkatakan, dan apa yang saya lakukan harus sama. Kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, maka pikiran saya harus sama dengan perkataan saya, dan harus sama dengan perbuatan saya. Hari-hari ini, orang dengan situasi yang kondisi seperti ini, mereka tidak lagi berintegritas. Mereka menghalalkan segala cara. Kadang-kadang mereka menjadi curang dalam kehidupan. Harusnya mereka menolong, tapi justru mencari untung di masa-masa yang sulit. Oh bukan, tidak boleh cari untung. Tapi saya percaya, sebagai orang-orang yang berintegritas, kita tahu menempatkan diri yang benar. Sebab kalau kita diberkati, pasti untuk jadi berkat buat orang lain. Makanya hari ini, jadilah orang-orang yang berintegritas. Perkataanmu, pikiranmu, dan perbuatanmu sama. Sama seperti Yesus. Perkataan Yesus, perbuatan Yesus, dan pikiran Yesus itu sama. Kalau dia bilang, saya mengasihi kamu, dia buktikan lewat perkataan, dia buktikan lewat pikirannya, dan dia buktikan lewat kelakuannya. Yang kedua, arti kata tidak bercela adalah begini, hidup sama dengan fakta dan kebenaran. Dia akan hidup jelas dimanapun dia berada, adalah orang yang sama. Samakah kita waktu kita di rumah sama di kantor? Apakah kita orang yang sama? Kalau di rumah kita orang yang baik, bapak yang baik, suami yang baik, pria yang baik, ibu yang baik, wanita yang baik. Samakah kita waktu ada di rumah sama di kantor? Kalau kita tidak sama, berarti kita adalah orang-orang yang bercela di hadapan Tuhan. Mari, sama enggak? Waktu kamu beribadah, mengangkat tangan, memuji, menyembah Tuhan. Sama enggak waktu kamu juga di dunia kerja? Waktu kamu di ibadah takut Tuhan, samakah waktu kamu juga ada dalam dunia bisnis? Jangan pakai topeng lagi. Banyak orang Kristen hari ini suka pakai topeng. Mereka orang yang berbeda ketika ada di rumah sama di kantor. Mereka orang yang berbeda ketika ada di gereja dan di rumah. Coba tanya sama suami, sama istri, bahkan sama dirimu sendiri. Apakah saya orang yang sama waktu saya ada di rumah sama di gereja? Apakah saya orang yang sama ketika saya ada di kantor dan di gereja? Itu pertanyaan yang kita perlu renungkan. Kalau kita mau mengalami hidup terus dalam perkenanan Tuhan, tinggal tetap dalam perkenanan Tuhan, mari belajar dari Nuh jadi orang yang tidak bercela. Apalagi arti dari orang tidak bercela? Hidup sesuai dengan kebenaran. Amin. Nah yang ketiga, bagaimana supaya kita tinggal tetap dalam perkenanan Tuhan? Yang terakhir adalah begini, ayat yang ke-9 tadi dikatakan begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Supaya kita bisa tetap tinggal dalam perkenanan Tuhan, yang terakhir adalah begini, tetaplah hidup bergaul dengan Allah. Maksudnya apa? Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap pagi apa yang kita lakukan sebelum kita mengerjakan segala aktivitas kita, biarlah Tuhan yang menjadi paling utama yang kita kerjakan dalam hidup kita. Setiap pagi, waktu kita bangun, biarlah pertama kita cari Tuhan. Bukan pekerjaan kita yang paling penting dalam hidup kita, tapi biarlah Tuhan paling penting dalam hidup kita. Bergaul dengan Tuhan, bukan hanya datang mendekat lewat doamu, lewat pujian penyembahanmu. Tapi begini, waktu ada masalah, waktu ada tekanan, kamu bersedia untuk mencari Tuhan, untuk datang sama Tuhan, membawa semua pergumulan kita sama Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena pertemuan-pertemuan ibadah kita itu juga menunjukkan apakah kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar acara, bahkan bukan sekedar rutinitas, tapi belajar membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Hari ini
Sekalipun kita medianya online dalam ibadah, jangan pernah tinggalkan pertemuan ibadah. Karena itu adalah hati yang mau datang untuk mengejar, mau bergaul dengan Tuhan. Masih nggak merenungkan firman Tuhan setiap hari? Kalau kita mau bergaul, kenapa? Nggak ada jalan lain bergaul selain gini, datang mendekat sama dia. Kita nggak mungkin bisa bergaul kalau kita nggak mendekat. Kita nggak bisa mungkin bergaul kalau kita hanya melihat dari jauh. Kita hanya bisa bergaul dengan baik dengan Tuhan kalau kita datang mendekat sama Tuhan. Dan mengizinkan Tuhan juga datang mendekat sama kita. Makanya kalau orang yang punya hati bergaul dengan Tuhan, saya yakin sekali kemanapun dia pergi, dia paling takut untuk melakukan dosa. Dia benci sama dosa. Tidak ada orang yang senang berbuat dosa kalau orang itu hidup bergaul sama Tuhan. Daud, orang yang bergaul sama Tuhan. Lihat apa yang dikatakan Daud. Selalu, setiap kali Daud mau melakukan sesuatu, dia datang sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia mendekatkan diri sama Tuhan. Alkitab mencatat, Tuhan itu bergaul karib dengan orang benar. Dan rahasianya diberitakannya kepadanya. Akan banyak rahasia-rahasia yang kita temukan. Bahkan Tuhan akan banyak menyatakan sesuatu buat kita. Bahkan apa yang akan terjadi kalau kita punya hubungan yang bergaul karib dengan Tuhan. Makanya hari ini bangun kembali. Engkau yang sudah tidak lagi bikin mesbah. Kau tidak lagi bikin doa di dalam hidupmu. Mari kembali lagi. Bangun lagi hubungan. Bergaul karib sama Tuhan. Tuhan senang. Waktu kita datang kepadanya dan mau dekat dengan dia. Saya sangat yakin Tuhan tidak pernah menolak kita. Apa yang menjadi penghalang kamu dekat dengan Tuhan? Satu saja, dosa. Dosa mengintimidasi kita. Makanya setiap dosa jalan keluarnya cuma satu, bertobat. Setiap dosa jalan keluarnya bukan konseling. Konseling, dosa tidak bisa dikonseling. Dosa hanya bisa dipertobatkan saja. Amin. Jadi bukan hanya sekedar punya hubungan yang dekat dan intim, tapi punya persekutuan dengan Allah. Hati yang mau selalu bersekutu sama Tuhan. Mari setiap pagi sebelum melakukan apa saja, engkau perlu datang dan bersekutu sama Tuhan. Tolong, ini menjadi penting. Di masa-masa ini, kita semua mengharapkan perkenanan Tuhan. Tapi ada bagian kita yang kita kerjakan. Seperti Nuh ditemukan Tuhan. Akhirnya perkenanan Tuhan turun buat Nuh. Begitu juga saya berdoa supaya semua kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini juga boleh mengalami perkenanan Tuhan. Karena Tuhan melihat kita adalah orang-orang benar di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak bercela di mata Tuhan. Dan kita adalah orang yang bergaul dengan Allah. Saya percaya perkenanan Tuhan akan tetap tinggal dalam hidup kita. Pesan saya buat kita semua, waktu ini adalah waktu yang paling tepat untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena di situasi suatu yang sulit ini, sepertinya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa memberikan kita semangat kecuali Tuhan. Orang-orang juga berjuang dengan dirinya sendiri. Orang lain belum tentu bisa tolong kita, tapi Tuhan pasti bisa menolong kita. Dan saya percaya kondisi ini untuk membawa kita dekat sama Tuhan. Roma 8 ayat 28 pasti terjadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, ayat ini tidak berlaku buat semua orang. Tapi ayat ini hanya berlaku bagi orang-orang yang dicatat mengasihi Dia. Tidak berlaku buat orang lain. Kalau kamu bukan orang yang mengasihi Tuhan, percayalah, segala sesuatu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kamu sadar, kamu adalah orang yang mengasihi Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya dalam kondisi yang seperti ini, yang tidak menentu bahkan belum jelas ini, pastikan posisimu di hadapan Tuhan. Posisimu di hadapan Tuhan akan menentukan apakah akan mendatangkan kebaikan atau tidak. Saya berdoa buat kita semua, dengan kebenaran yang saya sampaikan ini menjadi rema buat kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Kami tidak hanya jadi pendengar firman,
tapi kami juga jadi pelaku firman. Tolong kami semua Tuhan, terutama di masa-masa sulit ini. Kami butuh perkenanan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa akan punya pengharapan. Bahkan yang hari ini sedang dalam pergumulan berat, karena perkenanan Tuhan, dia memperoleh kemerdekaan. Terima kasih, materaikan semua kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari di Minggu.